Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menambah dan meningkatkan kualitas amal saleh kita, yaitu salah satunya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kultum kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat menyayangi hamba-hambanya, dan Allah selalu menunggu taubat dari hamba-hambanya, sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi kalian berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni seluruh dosa yang ada pada dirimu, dan aku pun tidak peduli, wala ubali. Ini bentuk kasih sayang Allah, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita senantiasa berusaha untuk taat dan patuh kepada Allah, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli dengan dosamu itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Kata Allah, hai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, maksudnya di sini Pak, dosa kita sudah penuh, saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Setinggi langit ini adalah bentuk permisalan dari Allah. Kemudian apa?
kalau kita meminta ampun kepadamu, kata Allah, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa hadha haditsun hasan. Yang terakhir, Pak. Hai anak-anak Adam, seandainya engkau menemuiku, mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Saking banyaknya dosa kita memenuhi bumi, Pak. Kemudian engkau menemuiku tanpa berbuat syirik, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Al-Hafidz Abu Thalib mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Jadi keterangan hadis yang takhrij hadisnya wala bagi, yaitu aku tidak pandang seberapa banyak pun dosa yang kalian lakukan. Oleh karena itu Pak, para masyayikh, para ulama, mereka berkata, sempatkan walaupun hanya sebentar, tutup coba pintu rumah rapat-rapat, pintu kamar rapat-rapat, matikan lampu, renungi bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Renungkan bagaimana Allah memberikan oksigen kepada kita. Merenung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Renungkan. Karena itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Merenung di kamar, beristighfar, mohon ampun, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kualitas ibadah pun akan meningkat setiap harinya. Sempatkan waktu sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Ketika sendiri di kamar atau ketika bersama istri dan anak, merenung bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang menenteramkan jiwa-jiwa kita. Merenung, Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur nikmat, kalian mengingkari, mengatakan ya Allah kok dia bisa begini, kok dia bisa begini, sesungguhnya azabku sangat amat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir di hadis yang lain, Pak, yang sinkron dengan hadis tadi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Yang artinya, Pak, sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh membentangkan tangannya, membuka tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang dia bisa bertaubat. Allah menunggu kita, Pak. Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Allah memberikan kesempatan, Allah buka tangannya agar kita kembali kepadanya, memohon ampun kepadanya, bersyukur atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kemudian, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membentangkan tangannya, membuka tangannya untuk membelai hambanya di malam hari, di siang hari, agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu bisa bertaubat kepada Allah.
hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Maksudnya apa? Hingga hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2759. Oleh karena itu, kesimpulan dari dua hadis ini, mari sama-sama coba kita merenung apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kualitas amal kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas kita dalam berdoa. Sudahkah yakin di hati kita? Masih banyak kaum muslimin yang berdoa tidak yakin. Baru sekali berdoa belum diijabah sudah nyerah. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan umatnya ketika berdoa, ketika berharap kepada Allah, isti'jal, terburu-buru. Bahkan yang namanya waswas syaitan, waswas syaitan, saking syaitan tidak ridho kepada orang-orang yang hijrah, syaitan membisikkan di hati kaum muslimin, mengatakan, saya sudah banyak dosa, tidak akan diampuni oleh Allah. Ini waswas, Pak. Waswas syaitan wajib dilawan, karena Allah yang jamin tadi. Allah berikan jaminan, walaupun dosa kita sebanyak langit dan bumi, Allah ampuni walau bali, aku tidak peduli. Kalau kita sudah bertobat, sudah menutup lembaran masa lalu, maka Allah sudah menutup aib kita rapat-rapat dan tidak perlu yang namanya diungkit lagi. Ini bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi sang pembicara dan bagi jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan, itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.